Kegiatan kakak apa selain jadi model? Miss Women Empowerment Indonesia 2022 itu saya sendiri. Jadi itu nanti kita akan ikut kompetisi lagi di ajang internasional. Jadi ketika ada kompetisi di luar daerah, itu benar-benar dari awal kita dibantu sama mereka dari photoshoot. Menambah sebenarnya model itu hanya untuk bentuk fisik ya. Sebenarnya ya balik lagi ke wawasan. Kayak aku tuh orangnya minderan ya. Emang minderan, kayak masuk sekolah modeling itu aja aku minderan banget. Seorang model Kak Desi, kayak ngerawatnya tuh sulit gak sih Kak? Ngerawat fisiknya dia sendiri di luar dari wawasan ya Kak? Iya. Ke fisik gitu. Halo Kak Desi. Halo. Nah, makasih ya Kak udah mau nyempetin ke studio kita ya Kak. Oke. Nah, boleh kalau kita ngobrol-ngobrol sedikit aja nih Kak. Nah, Kak Iya. Desi ini kan Eja tahu kan sebagai Putri Pemberdayaan Perempuan tahun 2021 ya Kak, Iya. sama Miss Women Empowerment, betul. Empowerment Indonesia. Dari 2021. Kak Desi boleh ceritain gak sih awal kakak pertama jadi model itu kayak gimana? Oke, saya mulai dari awal ya. Nah, awalnya itu saya tuh dari awalnya masuk ke sekolah EXO model dulu nih. Nah, dari situ saya belajar, dibentuk. Akhirnya ada suatu kesempatan untuk mengikuti Putri Pemberdayaan Perempuan. Saya dialurin untuk ikut ke Putri Pemberdayaan Perempuan. Di sana kita langsung ikut kompetisinya. Saya perwakilan Kepulauan Riau. Jadi ada beberapa provinsi juga yang ikut dan di akhirnya saya menjadi pemenang. Pemenangnya Kak Desi. Iya. Itu dari lawannya berapa Kak? Ada beberapa provinsi sih dari Iya. provinsi lain ya. Dan kakak yang menang. Iya, Wow. benar. Nah, kalau yang untuk kakak ini kan jadi model sekarang itu memang dari dulu, maksudnya cita-cita kakak gitu atau gimana? Atau memang nggak nyangka juga kakak jadi model sekarang? Kalau awalnya itu emang dari cita-cita dari kecil sih, cuman belum bisa dikembangkan gitu. Maksudnya kalau emang yang benar-benar masuk sekolah modeling itu emang di tahun 2021 sih. Waktu pas modelingnya langsung 2021. Iya. Selain jadi modelnya juga, kegiatan kakak apa selain jadi model? Di luar jadi presenter sih. Oh, jadi selain jadi model, kakak jadi presenter juga. Iya. Gitu. Nah, hal yang kayak nggak pernah kakak lupain apa selama kakak jadi model juga? Boleh diceritain nggak? Mungkin dulu pernah apa gitu kak? Macam-macam sih ya kalau di ceritain. modeling itu ya, selain ya cara bagaimana kita kalau di foto tuh paling berpose, kalau di seperti catwalk gitu kan kita jalannya mungkin di situ banyak sih pengalaman seperti jatuh atau apa itu ada sih. Ada beberapa. itunya. Iya. Nah, kalau Kak Desi misalnya nih kakak terpilih jadi Putri Pemberdayaan Perempuan kemarin, itu kan otomatis ada kayak persiapan tuh kak. Nah, boleh ceritain nggak persiapannya kayak gimana? Pasti sulit dong kak, nggak mungkin semudah itu. Iya benar. Nah, alhamdulillahnya di sini saya ketika mengikuti Putri Pemberdayaan Perempuan itu nggak sendiri. Jadi nggak begitu berat dan tidak begitu susah karena juga dibantu oleh tim dari tim EXO model yang saya ikutin. Tim EXO model itu dia apa kak? Kalau boleh diceritain. Jadi itu tuh tempat memang ranah untuk menampung anak-anak yang ingin belajar model. Jadi di situ nanti kita dibantu bener-bener yang dari nol. Saya juga belajar dari situ dari nol sih, dari semuanya persiapan. Jadi ketika ada kompetisi di luar daerah, itu benar-benar dari awal kita dibantu sama mereka dari photoshoot, dari perlengkapan persiapan baju-baju daerah, evening gown dan banyak lagi. Dari tim EXO itu. Iya, malah kita juga setiba di nasionalnya dibantu karena mereka juga ikut ke sana. Oh, timnya. Iya, timnya langsung ikut. Itu untuk dari membimbing. tim EXO itu memang kakak aja gitu yang ikut itu atau semuanya ngikut terus kakak yang menang gitu? Enggak, kita biasanya kalau satu event itu mahasiswa siswanya ngikut sih. Oh gitu. Jadi satu siswanya memang kayak di ajang gitu ya kak, jadi Iya, lomba-lomba kayak gitu ya. Iya, Dulu benar. juga kakak pasti belum bisa ya. Iya, kalau dulu tuh masih ikut-ikut kayak fashion show biasa sih, tapi kan masih ya biasa, belum ada bimbingan lah, jadi ya masih kurang persiapannya seperti yang sekarang gitu. Perasaan kakak gimana kakak terpilih menang gitu? Nyangka nggak sih kak? Kalau kita ya jujur sebagai yang mengikuti ya, pasti di situ kita mempersiapkan diri untuk menang ya. Tapi kan kita tidak boleh terlalu yang
pasti menang nih, nggak gitu. Cuman kita untuk persiapan sih seperti persiapan aku sih harus menjadi pemenang misalnya, contohnya seperti itu sih. Dan akhirnya terwujud. Amin. Nah waktu setelah kakak jadi itu tugasnya ngapain kak itu pas udah jadi putri itu? Nah kita juga ada dipersiapkan untuk beberapa program sih, kan ini tentang putri pemberdayaan perempuan. Jadi lebih untuk yang tentang perempuan. Ya kita kalau misalnya kita juga ada visi misi sendiri, kita bisa dikembangkan di situ siapa aja sih yang tentang perempuan. Tugasnya seperti itu. Iya. Nah untuk selanjutnya ada lagi kak untuk progresnya dari terpilihnya putri perempuan itu tadi. Nah di putri pemberdayaan perempuan itu kan ada dua, satu yang untuk putri pemberdayaan Indonesia, satu lagi Miss Women Empowerment Indonesia 2022 itu saya sendiri. Jadi itu nanti kita akan ikut kompetisi lagi di ajang internasional. Di internasional, Iya. itu kakak yang pergi. Iya. Kemana kak? Di Vietnam. Di Vietnam. Wow, di Vietnam. Itu kapan kak berangkatnya? Nah kalau itu untuk waktu dekat ini kan masih ada ini ya COVID Omicron ya, jadi iya, masih iya. dipersiapin sih. Karena biasanya sih ajang-ajang itu seperti tahun lalu itu kebanyakan diundur kayak berapa bulan gitu. Oh, itu kakak berangkat sendiri bersama atau sama timnya juga, tim EXO juga ya? Ya juga sama tim EXO juga. Sama tim EXO. Boleh nggak sih kakak ceritain kayak sedihnya atau senengnya jadi model? Karena kan model ya kak, yang kita tahu nih banyak banget yang dihujat ya kak. Iya benar. Ya kan, kayak banyak orang yang nggak suka juga, kayak memandang negatif seorang model gitu sih. Yang kakak rasain apa sebagai seorang model kayak gitu? Sebagai seorang model ya yang kakak rasain tuh banyak sih persepsi yang lain. Nah dari diri kita nih, dari saya pribadi juga pengen ngebentuk agar orang tahu. Jadi seperti model itu nggak semuanya negatif. Model-model itu sebenarnya banyak prestasi sih, makanya dari model-model itu banyak dibentuk seperti ajang-ajang putri-putri, yaitu untuk menambah. Sebenarnya model itu hanya untuk bentuk fisik ya. Sebenarnya ya balik lagi ke wawasan. Model itu juga ada wawasan dan kinerja yang lainnya yang bisa untuk diunggulkan di dunia, maksudnya di lingkungan gitu. Nah yang hal unik apa kakak pernah? Coba nggak boleh diceritain nggak kak yang unik yang pernah dalam hidup kakak sebagai model? Hal unik sih lebih ke sebenarnya nggak unik sih, lebih keuntungan diri sendiri sih. Kayak model ini kan bagi saya gini, kalau model terus kita melakukan hal kerja itu dibayar itu rasanya lebih jadi walaupun itu bonus sih. Yang uniknya situ sih bonus aja sih untuk diri sendiri begitu. Tapi kan foto juga nggak gampang loh kak sebenarnya. Iya. Foto apalagi jalan catwalk kayak gitu kan. Iya benar. Kadang orang mikir cuman ya foto-foto doang dapat duit mah enak kerjaannya. Iya. Padahal kan nggak juga ya kak. Iya benar. Iya kan. Nah berarti kakak jadi model udah berapa tahun? Kalau model benar-benar ditekunin tuh baru tahun lalu sih. Baru tahun lalu. Berarti Iya. 1 tahun berjalan ini benar. ya di model. Kalau misalnya nanti kakak udah nikah nih, nah kakak masih mau lanjut nggak sih jadi model kayak gini? Kenapa tidak sih kalau bisa dijalanin barengan gitu. Asik. Tapi biasanya kalau orang model jodohnya fotografer. Ya nggak sih? Bisa gitu ya kan kak. Nah kalau kakak pernah gak sih kalau model nih kan aku lihat nih dari bodinya udah bagus, cantik gitu. Pernah insecure nggak kak Desi sendiri? Ya namanya manusia yang nggak munafik sih pasti ada lah di diri sendiri tuh yang merasa insecure. Apalagi kalau kita kadang melihat yang sesama perempuan sih maksudnya gini, kagum gitu, bukan dalam segi negatif iri ya kayak oh dia cantik ya, apa sih kayaknya ada sih yang dari orang lain tuh yang lebih dari kita, itu pasti nggak manusiawi, pasti ada. Di saat kakak down pernah nggak kayak apa? Waktu pas kakak lagi apa gitu? Down sih sering malah. Tapi gimana kita sendiri sih di saat down itu kita bisa mengendalikan diri kita sendiri supaya ya pikiran itu kita sendiri nih yang tahu bagaimana yang kita rasakan. Jadi bagaimana juga kita bisa mengendalikan sikap down itu agar segera bisa bangkit. Gitu. Tapi kayak sampai insecure parah gitu nggak pernah ya kak ya? Kalau parah sih sebenarnya balik lagi sih ke yang di saat aku lagi insecure tuh mikir gini, bersyukur deh kayaknya masih banyak di belakang aku, di bawah aku yang lebih lain, tapi mereka masih tetap on gitu. Kenapa aku harus yang baru segini aku udah down banget gitu sih. Iya sih. Tapi kalau seorang model kak Desi kayak ngerawatnya tuh sulit nggak sih kak, ngerawat fisiknya dia sendiri di luar dari wawasan ya kak, ke fisik gitu? Kalau ke fisik sih paling sih aku ngerawatnya tuh ya jaga makan sama olahraga aja sih. Kayak apa kak? Senengnya renang sih. Renang. Itu olahraganya renang. Nah kalau kayak makan nasi juga kakak kan? Masih makan sih. Itu sehari sama kayak kita gini yang seperti aku ini. Kalau lagi ikut kompetisi gitu paling aku nggak makan sih. Hah? Iya serius. Terus nggak makan apa kak?
ya kita kayak makan lauknya aja gitu, paling 2-3 sendok gitu. Tapi kan karena keinginan kita kan ingin menampilkan sesuatu yang sempurna, yang terbaik ya. Jadi kayaknya bisa aja deh dilewatin, bisa aja. Nggak makan seharian, jadi nggak makan nasi gitu ya? Nggak makan nasi seharian. Wah, nggak bisa sih, nggak bisa aja. Coba kakak ada nggak kayak cerita yang ini yang lucu gitu selama jadi model gitu kak? Ada kakak? Yang lucu-lucu? Yang mengesankan? Yang mengesankan lah ya kesannya. Kalau di model sih masih ya paling awal-awal belajar sih lucu-lucu banget ya. Kayak aku tuh orangnya minderan ya, emang minderan, kayak masuk sekolah modeling itu aja aku minderan banget. Iya. Karena mungkin agak sedikit orang yang susah di lingkungan yang beradaptasi sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau udah beradaptasi oke sih. Jadi waktu itu di modeling itu saya kan punya 2 coach nih. Jadi mereka itu nyaranin supaya saya itu ikut di sekolah yang reguler. Karena saya ngambil privat karena nggak mau campur orang nih. Iya. Akhirnya di situ sih kayak masih aku bakal malu deh kalau jatuh di depan orang, masih belum ada jiwa kesiapan yang kayak gitu. Jadi ngambil privat. Tapi dari situ malah unik sih, malah diajak rame-rame kayaknya ya saya bisa mengembangkan, malah di saat keramaian itu kita malah bisa lebih pede gitu sih. Itu coachnya kakak yang ngajarin seperti itu. Berarti sampai sekarang pun kakak nggak ngelupain juga ya? Enggak sih, karena ya ibaratnya gini, di atas langit masih ada langit. Jadi kita harus ingat tuh di saat kita di bawah siapa sih orang yang udah ngebimbing kita. Betul. Konsisten. Betul. Nah, Kak Desi, ya. Tadi kan kakak bilang kakak juga kegiatannya menjadi presenter kan. Nah itu cara ngebagi waktu kakak waktu jadi presenter sama jadi modeling kayak gimana? Ngebaginya sih gampang sih, kayak kita memang sih harus fokus sama dua-duanya, tetap harus jalan ya. Cara ngebaginya tuh mungkin di saat waktu lagi siaran aku nggak di jadwal waktu sekolah modeling gitu. Jadi ngebaginya tuh modeling di saat nggak waktu siaran. Kita kan biasanya ada bagian jadwal, jadi aku udah cocokin jadwalnya gitu sih. Kayak gitu. Tapi nggak pernah bentrok ya kak? Nggak pernah. Nah untuk yang hal-hal kakak itu jadi presenter udah lama juga? Baru 3 bulan sih. Oh baru 3 bulan. Itu sebelum kakak kakak udah jadi model ya? Iya. Waktu itu kakak udah jadi model, terus kakak selain jadi presenter apa lagi kak kegiatannya di luar? Ada lagi atau mua gitu nggak ada? Enggak, belum sih, masih itu aja. Sampai situ aja. Berarti kakak menjadi presenter dan modeling untuk sampai saat ini. Iya benar. Keren. Nah kalau Kak Desi sendiri pengalaman lomba yang tadi kakak bilang kan nasional cuman baru di pemberdayaan perempuan. Iya, kalau yang di daerah atau lokalnya kakak pernah ikut di mana aja? Di lokal masih paling biasa sih, fashion show biasa sih. Tapi menang itu pernah kak? Malah belum pernah menang. Oh, iya? Iya benar. Di mana aja itu kak? Ya masih di sekitar Tanjung Pinang sih. Tanjung belum Pinang pernah di luar kota Tanjung Pinang. Oh jadi pas ke nasional pun baru menang? Iya benar. Pas di lokal berarti nggak diakui di lokal. Iya benar. Malah pas nasional menang ya kan? Iya. Malah kita mau ke internasional. Wah kacau sih kalau kayak gitu sih. Bener kak. Nah kalau misalnya Kak Desi sendiri, menurut kakak model-model di Pinang ini belum sih kak? Udah terlihat atau udah diakui belum sih sama kita sendiri, kota kita sendiri ini kak, menurut kakak? Kalau masih di Tanjung Pinang ini yang sering diakui itu biasanya tuh, kalau dari aku pribadi ya, biasanya tuh yang memang udah ada talent dari udah menang gitu loh kalau aku lihat sih. Kadang kan karena orang paling kalau udah pernah difoto sama fotografer, udah itu bilangnya model, padahal kan itu belum, maksudnya gitu. Jadi kalau sebenarnya kita jadi model itu masih banyak rintisan. Salah satunya nih contohnya yaitu kalau kita benar-benar model kan, model itu ada beberapa sih, model foto, model catwalk, model dan banyak lagi sih sebenarnya. Cuma anehnya kalau sebenarnya di lingkup sini sih, nggak di Tanjung Pinang aja, di mana aja. Jadi sebenarnya kata model itu memang ada kayak ada spesifikasi labelnya gitu ya. Jadi kalau mereka di sini tuh kebanyakan baru di foto aja udah bilang model gitu. Jadi kadang kita kan mikirnya gini, oh model. Jadi kalau di luar kan udah beda gitu. Beda ya? Iya beda banget. Tapi untuk sesi kakak sendiri, nih kakak masuk tim tadi kakak bilang EXO itu, dia ada foto juga, ada catwalk juga. Ada. Menurut kakak mana yang paling susah? Sama aja? Karena aku tuh memang mungkin beda orang beda ya. Kesulitannya kalau aku memang kan dari nol tuh emang nggak bisa catwalk, jadi benar-benar agak berat tuh di catwalk sih. Tapi udah belajar sih, akhirnya
bisa juga sih. Iya, kalau nggak bisa kakak nggak bakal jadi putri Iya. perempuan itu ya kan. Tapi kalau misalnya udah bisa mungkin nggak belajar di situ juga karena kita kan benar-benar nggak Iya bisa ya gitu. Ya jadi mulainya dari memang EXO Nah, gitu ya, benar-benar Kak, ya, dari mereka sih. yang mengembangkan dia ya, Iya. Kak, ya. Nah waktu pas kakak langsung terpilih waktu ikut lomba yang di Putri Perempuan kemarin kan di mana Kak, di Jakarta ya? Di Bandung. Oh di Bandung. Itu pengalamannya apa Kak di sana? Banyak sih pengalaman karena di sana juga ada beberapa perempuan yang khususnya untuk pemberdayaan perempuan ini di situ kan berarti banyak banget perempuan-perempuan yang punya wawasan tentang perempuan. Jadi aku juga di sana jadi banyak sih wawasan tahu tentang garis besar perempuan sih karena banyak mungkin pengetahuan yang aku nggak tahu disampaikan dari anak-anak yang lain sih di situ. Jadi juga kayak sama kayak Putri Indonesia gitu ya Kak? Jadi Iya kayak benar. ada nggak cuma tampil catwalk tapi juga ada Iya wawasan kita di pertanyaan situ. gitu Iya, juga benar, ya? ya. Betul ya. Pertanyaan yang sulit, pertanyaan inget nggak Kakak waktu lomba apa? Yang Oh, ditanya? iya, Ingat apa Kak? Ya kalau waktu itu saya ditanyakan jika saya menjadi pemenang apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya lakukan jika nanti saya menjadi pemenang. Itu pertanyaannya. Iya. Terus Kakak jawab apa? Waktu itu saya jawabnya masih tentang lingkup tentang perempuan ya karena kan itu memang tentang temanya perempuan. Jadi kalau memang di situ saya pengennya kalau jadi pemenang tuh bisa saling merangkul sesama perempuan. Contohnya tuh merangkul perempuan yang disabilitas karena di Tanjung Pinang ini ada loh perempuan-perempuan yang jago menembak itu anak-anak dari disabilitas. Jadi pengen mereka itu di-up biar banyak yang lebih tahu karena sebenarnya yang pengen saya angkat itu bukan hanya perempuan-perempuan yang kasusnya yang seperti umum gitu, tapi saya pengen banget mengangkat kasus mereka ini karena mereka ini kan anak-anak disabilitas ini susah loh, nggak semua anak disabilitas itu mau dan maju untuk menampilkan kemampuan mereka. Itu yang kemarin-kemarin ya. Iya. Lawannya dari beberapa provinsi juga ya Iya Kak? benar. Waktu pas Kakak sebelum dipanggil nih untuk menjawab pertanyaan ada kayak gimana nih gue nih gitu, masih deg-degan atau misalnya menurut kakak itu yang paling bagus, keren atau banyak lagi yang lebih keren waktu pas itu? Masih ada yang lebih keren sih karena juga ada yang menjawab pertanyaan tuh menggunakan bahasa Mandarin. Oh iya Kak? Gitu ya. Oh. Tapi balik lagi karena kita percaya diri aja sih. Saya bisa sih gitu aja sih. Yang bahasa Mandarin aja kalah sama kakak berarti? Iya kan? Bisa begitu ya Kak ya. Kak Desi, sosok inspirasi kakak itu siapa sih Kak, model Kak? Kalau untuk model ada beberapa sih. Sukanya sama Gigi Hadid sih. Tapi kalau untuk di model ya, tapi kalau untuk inspirasi tentang perempuan aku lebih seneng sama Lady Diana. Kenapa dia? Karena sampai sekarang kita tahu ya walaupun dia udah meninggal tapi sosok dia tuh sangat masih dikagum-kagumkan oleh orang lain. Selain kebaikan hatinya, jiwa kemanusiaannya, tentang perempuan sesama perempuan itu dia benar-benar diacungkan jempol sih. Jadi aku juga sebagai penerus, bukan penerus gimana ya, sebagai penerus sesama wanita penerus ya ingin sih ada di diri sendiri sih, aku pengen seperti dia. Tuh, seperti dia. Untuk tadi siapa, Lady Diana Iya ya Kak? benar. Itu dia udah nggak ada kan sekarang? Iya sampai benar. saat ini. Kalau Tapi untuk, namanya harum banget betul, sampai sekarang. Ya, Karena aku yang nggak kebaikan model banget. juga tahu sih, memang Iya. aku nggak model tapi aku tahu. Gitu kan. Hebat nggak sih Kak? Iya. Nah kalau misalnya kakak, seandainya nih kakak bisa jadi dia nanti kayak gitu, kakak bakal kayak gimana Kak? Jadi kayak Kak Lady gitu, Kak Lady itu kan? Pengennya sih dari hati sendiri sih, aku tuh pengen banget bisa punya tempat tampungan panti asuhan sendiri. Wow. Oh. Pengen punya tempat khusus anak-anak disabilitas, itu memang aku punya sendiri untuk menampung mereka gitu. Pengennya seperti ya, itu ya, pengennya Kak, ya? seperti itu sih. Semoga dari tercapai ya Kak ya. Iya. Amin. Nah pesan kakak buat coach kakak atau buat yang udah membimbing kakak nih sampai sekarang, coba. Ya buat coach saya tuh benar-benar, aduh nanti nangis. Gak apa. Nanti nangis. Gak apa, biar nanti dilihat kan, mana tahu dilihat kan sama coachnya gitu, pesan buat mereka itu yang udah, karena kan kakak bilang dulu kakak minder, terus kakak juga nggak seperti ini, berkat mereka loh kakak kayak gini gitu. Terlepas itu Terlepas itu kayak makasih banyak ya sama coachnya udah ngembimbing kayak pokoknya aku banyak jadi makasih sedih lah. juga. Banyak makasih lah sama coachnya, udah benar ngebimbing, ngebantu gitu sampai di acara nasional dari nol, dibantu bener-bener yang waktu lomba juga kayak
mereka tuh benar-benar ngebantu sih dari persiapan. Lalu ada uniknya juga sih, sebelum menang itu kita tuh banyak banget dapat kayak cobaan sebelum mau pergi itu, dan sampai akhirnya kita tuh ngedapatin gitu apa yang kita mau gitu. Dari hasil usaha itu. Memang ngebimbing banget ya Kak sih, ya. Nggak dilepas kayak gitu aja gitu. Iya benar. Di saat Kakak pun susah kayak kalau mau persiapan kayak gitu dia ada gitu ya Kak? Ada, benar-benar ada sih. Jadi mereka lebih sigap sih kalau kita tanya-tanya ini gimana, soalnya saya benar-benar kayak masih buta lah dalam hal-hal seperti beauty pageant gitu. Jadi mereka lebih ke ini sih, ngebantu banget Ya Kak, ya berjasa banget lah ya. Iya benar. Ada nggak rencana Kakak keluar dari Kepri terus Kakak mau ikut putri dari manajemen mungkin Jakarta gitu, ada nggak? Kalau itu sih belum sih, masih pengen fokus ke yang ini, dari pemberdayaan perempuan ini, terus lanjut ke internasional, selesain visi misi awal dulu gitu. Oke Kak Desi. Harapan Kak Desi juga ke depannya nih, Kakak sebagai putri tadi kan Kakak bilang mau ke Vietnam juga tuh, mau berangkat. Nah, berarti itu dari tim juga ikut, coachnya ikut juga? Iya, ikut juga. Ikut juga, oke. Nah, itu persiapan yang tadi Kakak lakukan kan otomatis menjaga badan juga tuh. Iya. Ngawasan los yang sampai sekarang udah Kakak lewatin itu sama seperti sebelumnya pas ikut putri yang kemarin menang itu? Kalau yang baru ini mungkin masih lebih ekstra ya, karena kan ini untuk lomba di internasional nih. Ada beberapa yang mungkin yang nggak ada di Indonesia yang harus di sana dilakukan, mungkin itu sih persiapan yang lebih harus dipersiapin lagi. Contohnya Kak? Contohnya mungkin selain mungkin ini ya, bahasa ya. Iya betul. Nah gitu sih, lebih kita bahasa di sana sih kayaknya harus lebih dipelajari lebih dalam lagi sih gitu. Udah berapa persen Kak? Ini kan kalau Kakak bilang tadi kan bulan Maret ya berangkatnya. Insya Allah. Kalau udah berapa persen sampai sekarang? Sampai sekarang sih masih persiapan 50% sih. 50% lah ya. Bawa Kepri ya Kak? Bawa nama Kepri? Bawa Indonesia. Oh Indonesia. Iya. Keren. Semoga menang ya Kak. Iya. Nanti kalau menang balik lagi sini ya. Balik lagi. Oke Kak Desi, ada nggak pesan-pesan sampai? Nah ini kan tadi untuk coach. Kalau untuk otomatis dari orang tua pernah ngedukung atau pernah kayak nggak usah lah ikut-ikut model. Ngedukung banget sih. Nah pesan untuk orang tua Kak apa? Ya terima kasih Ibu Bapak udah mendukung sampai saat ini. Sampai sekarang. Sudah memberi doa yang baik gitu. Kakak berkeluarga berapa orang? 9. Wow. 9 orang. Iya. Terus kakak anak kelima. Oh oke. Ya Allah. Semuanya 9 orang. Berarti masih ada adik-adiknya 4 masih ada orang adik lagi. 4 dan masih ada abang kakak 4. Itu kakaknya kakak udah berkeluarga semua? Udah. Adik kakak? Masih sekolah sih. Masih sekolah semua. Berarti masih ada lah ya yang Kak minta duit dong. Ya kan Kak, masih kayak gitu. Untuk ada nggak yang model juga nggak ya? Kakak aja? Iya sih. Ada. Adikku yang di bawah sih juga ikut EXO sih. Oh ikut EXO juga. Penerus kakak juga ya. Bisa lah ya. Oke Kak, harapan kakak ke depannya deh Kak Desi untuk diri kakak sendiri apa? Dan untuk tim juga tadi ya, tim EXO-nya gitu. Iya. Ya untuk diri saya sendiri sih, saya pengen bisa menjadi orang yang berpengaruh untuk orang lain dalam hal positif, bisa membangun orang lain, nggak saya sendiri. Saya pengen semuanya juga, kalau saya bisa yang lain juga bisa. Intinya pengen jadi yang buat orang lain tuh ada manfaatnya untuk orang lain. Itu untuk kakak sendiri ya. Dan kakak sebagai putri perempuan, nah untuk perempuan Indonesia Kak apa? Suara saya untuk seluruh perempuan Indonesia, ayo kita saling support, jangan hanya kata empati yang keluar dari mulut tapi tidak ada pergerakan sedikit pun. Jadi kata empati itu tolong bisa direalisasikan di dunia nyata, di lingkungan yang tepat. Jangan ada iri hati, bantulah dengan support yang baik. Oke. Sedih aku sebagai perempuan. Dan untuk tim kakak sendiri Kak, apa? Untuk tim saya, buat teman-teman anggota semua di sana, terutama juga buat foundernya, Mami Almut. Semoga EXO makin berkembang, makin banyak yang tahu, makin banyak yang ingin mengasah modeling di sana. Semoga anak-anaknya juga konsisten, saling cinta, maksudnya cinta, kita saling membimbing di situ gitu. Oke, makasih ya Kak udah mau datang ke sini. Nanti kalau menang dari Vietnam balik lagi ya Kak? Balik lagi. Oke, thank you Kak. Oke.